persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu yang baik dan yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat ini, Shalom. Kita berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukar cinta Tuhan dalam satu kerinduan bersama, bertumbuh di dalam firman-Nya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih topangan-Mu kepada kami dari pagi hingga malam ini, tidak pernah berancar dari kehidupan kami, walau melewati berbagai tentang kehidupan ini, tapi kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kisah-Mu tetap kami alami. Dan malam ini berbicara kepada kami lewat firman-Mu, dan ya Roh Kudus, kami membuka diri kami untuk dipimpin dan ditopang diarahkan oleh kuasa-Mu untuk mengerti setiap perkataan firman Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang baik dan yang dikasihi Tuhan, tema kita malam ini mengatakan mata dan hati terbuka. Injil Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 32 mengatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, seorang sastrawan dan teolog dari Inggris bernama C.S. Lewis berkata, aku mempercayai kekristenan sama seperti kepercayaanku pada matahari yang telah terbit, yaitu bukan hanya karena aku telah melihatnya, melainkan juga karena melalui sinarnya aku bisa melihat segala sesuatu. C.S. Lewis hendak menegaskan bahwa iman dan pengenalan akan Kristus menentukan pandangannya terhadap segala sesuatu dalam hidup ini. Perjumpaan Kleopas dan temannya dengan Yesus yang bangkit sungguh indah melukiskan kekristenan. Perjumpaan itu membuahkan perbedaan besar, yaitu pada penglihatan mereka. Dalam ayat 31a dikatakan tentang hal itu, maksudnya mata dan hati terbuka, menjadi terbuka dan melihat bahwa Yesus yang diidolakan, Yesus yang menjadi satu-satunya pengharapan itu ada di depan mata, membuka mata dan hati, mengerti tentang makna dari sebuah kitab suci. Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Yesus yang bangkit membawa sebuah perubahan baru. Melihat kehidupan ini, ada gairah yang baru, ada nilai yang baru, ada antusiasme yang baru dari setiap kita yang mata hati kita terbuka melihat karya Yesus. Mengapa atas banyak masalah yang serupa bisa terjadi tanggapan yang berbeda? Mengapa ada masalah yang serupa kita bisa berbeda dalam menyikapi sekarang dan tahun-tahun yang lalu atau tahun-tahun yang akan datang? Jawabannya terletak pada cara pandang atas masalah itu. Sudahkah kekristenan kita, iman kepada Yesus Kristus yang bangkit itu memberi pandangan baru, yang baik, yang positif? Adakah pandangan baru memengaruhi ketika mata hati kita terbuka melihat Yesus yang bangkit? Pandangan baru di sekitar pernikahan, pandangan baru di sekitar pekerjaan, uang dan harta, pandangan yang baru dalam iman tentang teknologi, tentang persahabatan, perkawanan, tentang seks, tentang keluarga, tanggung jawab sosial, bahkan seluruh aspek kehidupan kita.
Kiranya mata hati kita yang terbuka melihat Kristus yang bangkit itu memengaruhi semuanya, semua dalam pandangan iman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang membuka mata hati kami, sehingga kami melihat Yesus yang bangkit. Dengan demikian, mungkin ada saat-saat di mana kami berjalan pulang dalam keraguan, dalam kekecewaan. Tapi dengan mata kami yang terbuka, melihat, meyakini tentang Yesus yang bangkit itu, membuat kami memiliki semangat yang baru, gairah yang baru, dan ini menjadi penting dalam kekristenan kami. Sehingga dengan iman kepada Yesus Kristus yang bangkit, kami punya pandangan yang baru tentang pernikahan, tentang pekerjaan, tentang uang, tentang harta, tentang teknologi, tentang tanggung jawab sosial, dan berbagai aspek kehidupan kami. Semuanya kami lihat dalam iman kepada Yesus Kristus. Dengan demikian setiap hari kami berkarya, kami selalu melihat kuasa Allah di dalamnya. Malam ini kami hendak beristirahat. Topang kami, topanglah juga saudara kami, orang tua kami yang sakit, keluarga kami yang jauh dari kami, anak-anak kami dalam pertumbuhannya, dalam masa depannya, dalam studinya. Di masa-masa COVID-19 ini, kami percaya mata kami tetap terbuka melihat kuasa dan kasih-Mu. Ini doa kami Bapa, berkenan mendengarkannya dan menyatakan berkat buat kami semua. Untuk itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih, kiranya mata dan hati kita terus terbuka melihat karya Allah yang besar. Soli Deo Gloria.